sang nabi itu sendiri diracun. Pimpinan Pondok Pesantren, AKBP Hujah Somena mengatakan seluruh korban sang Ustadz santri pria. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ini judul memang agak panas. Saya hanya satu channel live hari ini. Saya kasih judul kenapa banyak orang yang murtad setelah pendiri agama itu mati. Kenabian dan kerasulan Nabi cukup diragukan. Dan Muhammad dicurigai mencuri lebih parahnya ketika sang rasul wafat, pengikutnya murtad. Secara akal sehat, orang-orang yang masuk agama itu dipaksa dengan kekerasan. Maka saya bisa mengambil kesimpulan mengapa yang pertama, selama masa Nabi banyak orang masuk agama terutama untuk menyelamatkan hidup mereka, kehidupan keluarga mereka, dan harta benda mereka. Jangan sampai dihabisin karena tanah suku mereka kalau sudah peperangan berarti ya hancur, habis begitu. Karena Nabi itu akan mengepung pemukiman dan memberi mereka pilihan untuk nyawa atau masuk agama saya. Orang-orang yang berpengaruh di negara, misalnya entah di departemen apa saja, orang non-muslim pasti ditawarin, mau masuk agama saya atau tidak naik pangkat selama-lamanya. Baik itu di ketentaraan, polisi, dan pejabat-pejabat sipil lainnya. Atau untuk menjadi kepala sekolah. Gitu. Mereka akan menawarkan semacam itu. Nah, apa tujuan khutbah saya ini? Supaya terjadi toleransi dan damai. Harus memisahkan kepentingan negara dengan kepentingan agama. Itu yang terutama, bukan iri ataupun apa. Sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada bangsa kita. Yang wajar lah kalau bersaing. Kalau bersaing yang wajar. Jangan mau naik pangkat menginjak orang lain. Ataupun memakai cara-cara yang tidak elegan. Apalagi dengan cara menyogok ataupun ada orang dalam di dalam sebuah strata kepemimpinan. Yang kedua, orang-orang masuk agama dalam jumlah mereka untuk menyelamatkan hidup mereka setelah satu serangan semacam itu di pemukiman lain. Nabi itu diracun oleh seorang wanita Yahudi yang seluruh keluarganya telah dia habisin hidupnya. Jadi saudara-saudara,
dalam jumlah mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Terpaksa mengaku, bahkan akhirnya sang nabi itu sendiri diracun oleh wanita Yahudi. Tentu saja Anda boleh melihat, Anda sendiri boleh membuka sejarah. Kenapa dia dibunuh dan kenapa diracun. Nah, ketika wanita yang meracun itu, ya, orang Yahudi yang telah dia bunuh suami dan anak-anaknya dan seluruh keluarganya habis. Kenapa kamu membubuhi racun di dalam makanan nabi itu? Dia jawab begini, kalau dia nabi, tentu dia tidak akan mati. Tetapi apa, saudara-saudara, kesaksian Muhammad? Dia sendiri bersaksi bahwa racun yang kumakan di Khaybar itu, yang mencabut segala, memutuskan urat nadiku, kata beliau. 3, ketika berita kematian orang yang memaksa mereka masuk Islam menyebar, jadi berita kematiannya itu, orang-orang yang dipaksa masuk Islam dari suku-suku mulai meninggalkan agama dalam jumlah besar. Mereka berpikir, mengapa kita harus terus menjadi Muslim ketika orang yang membunuh keluarga kita dan memaksa kita menjadi Muslim sudah mati? Masa ada nabi mati? Kenapa dia bisa terbang ke langit sementara untuk mempertahankan nyawanya saja tidak mampu? Itu yang diomongkan oleh Musailamah dan istrinya, istri Musailamah, yang akhirnya dihabisin oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menggantikan kepemimpinan Muhammad. Dan dalam peperangan-peperangan itu banyak sekali tentara muslim itu harus mengalami kekalahan-kekalahan, ya dalam tanda petik, ya mati begitu. Tetapi selalu menang. Namun apa sih artinya menang kalau kekerasan itu dilakukan? Tetapi segera setelah kemurtadan mereka, Abu Bakar mengobarkan perang melawan orang-orang murtad dan memaksa mereka kembali ke Islam. Inilah yang dilakukan oleh MUI terhadap Saifuddin Ibrahim, bagaimana membawa kembali Saifuddin Ibrahim ke Indonesia, ya, agar kalau bisa dikembalikan ke agama seperti itu. Ketika saya ditangkap 5 Desember 2017, tanggal 6-nya datang seorang jenderal untuk merayu saya kembali kepada agama itu. Kembali ke agama Islam lagi, supaya saya tidak masuk penjara. Saya tidak akan masuk penjara andainya saya kembali masuk Islam lagi. Jadi satu jenderal itu dengan 2 temannya. Salah satu teman itu saya kenal sebelum saya masuk Kristen. Dia tinggalnya di Jakarta Selatan, kayak nggak salah. Karena ketika saya jadi guru di pesantren Darul Arkom Depok, dia sering datang ke pesantren saya. Teman itu akhirnya menjadi saksi yang memberatkan saya dalam persidangan itu. Intinya saya harus kembali ke agama itu, begitu. Dan mereka semangat sekali. Bagaimana kalau saya kembali dan menerima agama itu?
Yang keempat, si nabi palsu ini paling nyata di dunia. Dia memaksa orang masuk ke agamanya ketika dia menyadari kata-katanya tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Jika agama itu damai sebagaimana Muslim ingin kita percaya, mengapa nabi mereka memaksa orang untuk menerima keyakinannya itu dengan cara-cara yang keras dan kasar? Bahkan orang-orang ini dipaksa. Lu kalau mau naik jabatan, ya ikut begitu. Ya, ada Kapolri, karena dia bintang cemerlang, akhirnya masuk Islam. Inilah model-model yang dilakukan oleh mereka agar tergiur dengan jabatan dan kekuasaan. Sebab orang sudah nanti kalau saya jenderal gaji saya sekian. Penambahan gaji dari kolonel untuk menjadi brigjen itu antara 10 juta sampai 20 juta. Tambahan-tambahannya. Itu kalau pindah agama. Apalah artinya harta kekayaan itu, tetapi Anda tidak selamat nyawa Anda. Jadi mengapa orang-orang dipaksa oleh kekhalifahan untuk tetap dalam agama Islam? Malu masalahnya. Sebab kalau orang itu belajar mendalami agama, ya, nggak mungkin saudara-saudara nggak murtad. Dia berpikir rasional, waras. Ya coba aja tuh Buya Syakur. Apa yang nggak bisa dia ceritakan? Akhirnya ketika dikubur pakai peti mati. Anda bisa membayangkan siapa Buya Syakur kalau begitu. Orang sudah nggak loyal lagi dengan keyakinannya. Tapi dengan cara halus, dia selalu berbahasa agar tidak dilaporkan oleh mereka. Sebab dia sendiri, Buya Syakur ini sudah dimusuhi oleh banyak Muslim, terutama yang radikal. Muslim-Muslim dan channel-channel radikal yang sok benar. Dari mana benarnya channel-channel itu? Channel-channel itu kan hasil tipu-tipu. Nggak bisa dipercaya gampangan seperti itu, saudara-saudara. 5 kata-kata mutiara Nabi sebelum penaklukan wilayah orang lain. Saya telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang, suku-suku, kafir-kafir, sampai mereka menjadi Muslim. Dan dengan begitu nyawa dan harta benda mereka akan diselamatkan dariku. Artinya saya tidak perlu merampas harta kalian. Hei suku-suku, ketika kamu masuk Islam maka amanlah jiwa kamu. Selamatlah keturunan kamu. Selamatlah harta kekayaan kamu. Dan selamatlah nyawa kamu sendiri. Itu selalu diomongkan oleh Muhammad. Maka sekarang ini apa? Islam itu apa? Islam itu adalah satu, menjaga ketauhidan. Yang kedua, menjaga nyawa agar nggak mati sia-sia. Sebab kalau pedang sudah di leher kita, ayo, lu mau syahadat kagak? Ngomong aja kagak, ngek, selesai. Ngek. Mereka akan diselamatkan dari padaku. Ini adalah kritik dari ulama hura-hura oleh Nabi YouTube atas pelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan bantah. Tetapi berbeda dengan kekristenan, setelah Yesus naik
setelah mati dan naik ke sorga. Petrus saja sekali khutbah 3.000 orang bertobat terima Yesus. Dan bagaimana pelayanan para rasul-rasul ini? Bagaimana pelayanan Paulus? Semua terjadi pertobatan itu setelah Yesus mati, dikuburkan 3 hari, naik, bangkit, hidup kembali. Tapi kalau di sana, begitu bos ini mati, kemudian diharapkan selama 3 hari itu bangkit hidup kembali. Tapi saudara-saudara, hari ketiga sudah bau itu mayat, barulah dikuburkan. Ada harapan. Kenapa nggak dikuburkan selama 3 hari itu? Mereka sudah masuk dalam hati dan pikiran mereka bahwa Yesus mati 3 hari, bangkit, hidup kembali. Jadi begitu saudara-saudara. Setelah Yesus naik ke surga, justru membuka peluang. Dan rasul-rasul ini bekerja dengan luar biasa. Penginjil-penginjil ini masuk ke pedalaman, ke daerah pantai, ke gunung-gunung, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Inilah yang bisa saya sampaikan kesempatan ini ya bagi kita semua. Terima kasih. Saya juga sebenarnya udah dari siang, dari pagi. Nah ini sudah malam, entah jam berapa sekarang. Saya masih tetap berhutang, saudara. Ram sekali kepada ustadz-ustadz di seluruh negeri Konoha, negara Wakanda. Kok masih terus, nggak henti-hentinya mereka melakukan kejahatan terhadap muridnya. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang membuat mereka kapok di negeri ini. Kemarin saya beritakan ustadz dari Lamongan yang mencabuli murid ngajinya, dan itu di rumahnya karena dia mendatangkan anak-anak SD untuk diajarinnya. Anak-anak itu rata-rata 8 tahun, 9 tahun. Kok nggak dengar ya pemerintah ini, dalam hal ini Departemen Agama dan Majelis Ulama, untuk mengatur semuanya ini agar ada pengawasan terhadap kebejatan guru-guru dan ustadz ini. Saya dulu memimpin pesantren besar. Saya kepala humas di pesantren itu. Saya guru Al-Quran, saya guru hadis, sejarah Islam. Namun kalau melihat sejarah Nabi Muhammad, ya memang orang itu nggak bisa dihukum. Kemarin saya sudah mengajar di YouTube ini bagaimana kelakuan bejat Nabi Arab yang mereka muliakan itu adalah Nabi pedofil. Menikahi Aisyah umur 6 tahun dan ditiduri umur 9 tahun. Nah dari waktu antara 6 sampai 9 berarti kan ada masa 3 tahun menunggu sampai dia melakukan pekerjaannya sebagai suami istri. Bocah 6 tahun itu ketika Muhammad datang untuk bercumbu-cumbuan, Nabi Muhammad menaruh kemaluannya dan ditaruh di atas paha Aisyah. Nah disitulah dia menggunakan tangan Aisyah untuk mengeluarkan cairannya. Jadi kalau menurut hadis ini,
ustadz-ustadz bejat itu tidak salah. Dan ustadz bejat ketua MUI Lamongan itu umurnya 68 dan sudah ditangkap. Dia mengaku, polisi juga sudah melakukannya tugasnya. Ya, 3 orang ini ya tentu saja minimal umur dia di penjara 15 tahun, mati dalam penjara ini orang tua ini. Tokoh masyarakat. Saya nggak tahu persis apa yang dilakukan oleh Anwar Abbas sebagai ketua MUI, wakil ketua MUI, wakilnya Ma'ruf Amin, karena ketuanya Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden. Ma'ruf Amin tidak mau melepaskan ketuanya itu, walaupun umurnya sudah 85 tahun ini. Ma'ruf Amin tidak akan melepaskan, karena itu jabatan yang paling empuk, paling mengerikan untuk dilepaskan. MUI pusat bahkan menjadi penyokong dana bagi terorisme di seluruh Indonesia. Itu sudah dibuktikan oleh Densus 88, tetapi saudara-saudara, saktinya MUI ini tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah. Pemerintah tunduk dan taat saja kepada MUI karena memang ini organisasi mafia agama di Indonesia. Nah, di Kristen juga ada sama organisasi di Kristen, persekutuan gereja-gereja, ini juga sama, ya, yang dipimpin oleh orang Kristen di sana itu. PGI ini ormas, dan kalau gereja dibakar, dirusak, PGI nggak pernah ngomong, nggak pernah buka suara. Karena ya memang mereka hanya beberapa, nggak ada mereka di tingkat kabupaten, itu nggak ada, di kecamatan. Nah, ini MUI itu di seluruh Indonesia. Nah, PGI itu dia mafia di dalam menjual denominasi. Satu denominasi itu 2,5 miliar harus membayar kepada PGI kalau mau membuat denominasi baru. Misalnya nanti Saifuddin Ibrahim akan membuat denominasi Gereja Murtadin Indonesia di Indonesia. Oh, mereka akan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang. Bukan mengeluarkan uang, minta duit dari saya. Jadi dikiranya Saifuddin Ibrahim karena pernah tinggal di Amerika, pasti banyak duit ini orang. Otak kotor organisasi ormas macam begini, saudara-saudara, sangat memalukan. Itu saya tahu semua kok, nggak usah ngomong, nggak usah bela diri, Gultom, ya. Mari kita kembali kepada berita-berita masalah pesantren yang menjadi pusat percabulan dan bejatullah kaum yang bersorban, kaum Habib dan Ustadz yang mengajar di pesantren-pesantren. Jadi termasuk Habib Bahar Smith. Bahar Smith itu sudah menikahi banyak orang. Ada videonya, video seorang wanita dari Cirebon atau Kuningan, kemudian menikah dengan Bahar Smith. Hanya sebulan ditiduri oleh Bahar Smith. Itu ada di videonya. Saya dikirimin videonya. Kesaksian-kesaksian ini itu tidak bisa menangkap Bahar Smith. Tapi dia tetap saja berani berkoar-koar di medsos tanpa malu. Nggak ada malunya itu orang. Astagfirullah, Ustadz cabuli 3 anak berkebutuhan khusus. Nah, ini berita-berita yang saya hanya ketik Ustadz cabul. Ustadz cabul,
Itu berentet ke bawah beritanya di medsos, saudara-saudara. Luar biasa. Tapi kenapa kita semua ini, apa namanya, nggak ada ini, nggak ada, kok nggak ditangkap-tangkap ya? Wah, masih iklan ini. Astagfirullahaladzim gitu. Kok nggak ada bunyinya, nggak keluar ini ya? Wah, ini disihir sama kiai nih. Ya pemirsa, setelah buron selama 2 pekan, Ustadz pimpinan sebuah pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat yang mencabuli 15 santriwatinya dibekuk polisi. Pelaku buron setelah rumahnya yang sekaligus TKP pencabulan dirusak warga yang geram dengan perbuatan pelaku. Inilah Ustadz atau guru ngaji pimpinan pondok pesantren di Desa Salem, Pondok Salam, Purwakarta yang diduga menyetubuhi dan mencabuli 15 santriwatinya. Pria berinisial OS 46 tahun ini ditangkap setelah petugas Resmob Satreskrim Polres Purwakarta menerima informasi dari masyarakat. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di sebuah gubuk di areal kebun sekitar kampungnya. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti, diantaranya selimut dan pakaian yang dikenakan korban saat dicabuli pelaku. Pelaku terpaksa kabur karena takut diamuk warga yang geram dan merusak rumah pelaku 2 pekan lalu. Iya, ini di Purwakarta 15 santri, saudara-saudara. Maka sangat riskan kalau menitipkan anak kita untuk ngaji kepada seorang ustadz. Ini apalagi ustadz ini masih muda. Walaupun dia sudah punya istri, saudara-saudara. Apalagi murid kita, anak kita tinggal nginap di rumah ustadz. Jangan biarkan anak putri kita, bahkan anak putra kita tidak pulang rumah. Hati-hati, saudara-saudara. Karena zaman ini terus berlanjut. Terus kegiatan macam ini, karena saya sudah peringatkan, sudah peringatkan berulang kali, bahkan kepada Departemen Agama. Jadi bukan saja kekhawatiran dan ketakutan saya terhadap pesantren ini sebagai tempat untuk cabul, tetapi juga menjadi pusat pengajaran terorisme. Sudah pasti pesantren-pesantren ini tidak akan taat kepada pemerintah untuk mengaku sebagai pesantren nasionalis. Dia akan berusaha terus melakukan kejahatan-kejahatan. Ini di Purwakarta berhasil ditangkap tadi. Kemudian kronologi Ustadz Zulfikar cabuli santri sesama jenis. Nah ini loh. Jadi bukan ini iming-iming RPS. Saudara, Anda menyaksikan live breaking news pukul 4 sore bersama saya Ratu Sejati. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren Surga Religi yakni Zulfikar 37 tahun diduga melakukan pencabulan terhadap santri sesama jenis dan telah ditahan sebagai tersangka. Tersangka tiba di Mapolres Polewali Mandar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ia tampak dikawal ketat polisi dan langsung diperiksa di ruang tertutup. Saat baru tiba, saudara, Zulfikar tampak mengenakan pakaian gamis panjang, rompi hitam, dan peci berwarna ungu. Kasat Reskrim Polres Polman Ibtu Bagus Wardana mengatakan kasus ini masih dalam tahap. Udah dulu. Yang penting berita cabul-cabul Ustadz ini saya sampaikan. Ternyata waduh, saya sudah berulang kali meminta kepada pemerintah
Ini menjaga manusia lain, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Menteri. Weh, majelis manusia jelmaan iblis. Majelis Ulama Indonesia. Ini ada lagi berita ini. Tadi ini ada 15 santri di Tulang Bawang. Pemirsa Lampung TV, Satreskrim Polres Tulang Bawang menangkap seorang ustadz cabul di Pondok Pesantren Darul Islah, Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, dengan dugaan meruda paksa 12 santri dalam 3 tahun terakhir. Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujah Soumena, Selasa, 6 Desember 2022, mengatakan ustadz cabul bernama Waluyo, berusia 41 tahun, tercatat sebagai salah seorang guru di pesantren Darul Islah, Purwajaya, Banjarmargo. Didampingi Ketua MUI dan pimpinan pondok pesantren, AKBP Hujah Soumena mengatakan seluruh korban sang ustadz santri pria. Ia merayu mereka dengan cara memberikan uang, makanan, dan pakaian. AKBP Hujah Soumena juga menyebut seluruh perbuatan cabul dilakukan dengan membawa para santri ke kamar pribadinya. Karena terus berlangsung dan korban bertambah banyak, sebagian dari orang tua santri melapor ke Polres Tulang Bawang. Ini bejat sekali ini Ustadz ini ya. Ini Ustadz, kalau di kampung saya dulu itu ada Ustadz di kampung saya, dia mencabuli anak bisu, wanita itu bisu, jadi nggak bisa ngomong. Saya ingat sekali itu Ustadz loh saudara, sampai hamil, sampai punya anak, dan syukur anaknya tidak bisu seperti mamanya. Ini kebangetan ya. Itu sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 50 tahun yang lalu. Karena saya tahu itu saya masih SD kelas berapa? Kelas 4. Ustadz, guru ngaji. Lah ngapain orang bisu disuruh ngaji di rumah dia? Ketika ditanya siapa yang membuat kamu hamil? Jadi ketahuan karena hamil. Karena orang tuanya yang nggak bisa ngomong, hanya itu. Ketahuan hamil. Lalu ditanya, siapa yang mencabuli kamu? Ditanya siapa yang membuat kamu hamil begini, katanya. Itu ada guru ngaji yang pakai sorban itu yang hamilin dia. Dan begitu lahir sampai anak itu bisa jalan, itu wajahnya mirip sekali dengan Ustadz itu. Anaknya laki waktu itu. Nah ini saudara-saudara, Ustadz cabul di Pamekasan. Wah ini kenapa sih? Jadi di Pamekasan, di Madura. Wah ini nggak bisa dibuka ini channelnya. Cabuli bocah 7 tahun, Ustadz di Batam ditangkap polisi. Nih, rasain lo Ustadz di Batam. Ini di Batam ini. Ini fotonya, cari di sana. Ya pakai kopiah gitu ya. Pakai kopiah,
pakai jambang lagi ini Ustadz ini. Bagaimana ini saudara-saudara? Kok bisa ya? Oh, bisa saja orang ditangkap polisi. Ustadz di Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi karena mencabuli bocah perempuan berumur 7 tahun. Korban diiming-imingin uang jajan Rp 3.000. Pelaku F diamankan pada Jumat 17 November. Kata Kanit Reskrim Polsek Nongsa, Ibtu Ardiansa dilansir Detik Sumut Senin November kemarin 2023. Kasus pencabulan ini terbongkar dari kecurigaan ibu korban. Saat itu korban kedapatan oleh ibunya melakukan adegan layaknya suami istri saat mandi dengan adiknya. Oh, rupanya Ustadz yang tetapi bocah ini melakukan adegan begituan di kamar mandi sama adiknya lagi. Itu rupanya adiknya ini laki-laki. Tetapi Ustadz ini setelah ditanya-tanya, dia ngaku semuanya. Nah, ini dia nih Detik News. Apalagi kemudian Ustadz di Purwakarta sudah. Polisi ungkap modus bejat guru ngaji cabuli muridnya di Purwakarta, 15 murid. Yang tadi 12, sekarang waduh ini. Seorang ustadz di Pamekasan cabuli anak kelas 4 hingga hamil. Wah, ini dari kelas 4 SD gitu ya. Dari kelas 4 SD itu dia cabuli sampai hamil. Ya, orang Madura. Ini muridnya Mahfud MD itu sampai hamil. Namanya SJP, Saiful Jamil Plukosuntur, SJP. Seorang ustadz di Kabupaten Pamekasan tega mencabuli anak di bawah umur hingga hamil. Pria berinisial Muhammad Soleh itu mencabuli R, seorang perempuan berusia 11 tahun yang duduk di bangku kelas 4 SD. Perbuatan bejat ustadz tersebut, anak didiknya itu terungkap setelah korban sering mengalami sakit perut. Ternyata hamil. Ini kelamaan dicabulin sih. Ustadz, kamu ini memang bejat. Dasar ustadz. Di Pondok Salam, seorang ustadz di Pamekasan. Oh, sudah ini. Ustadz cabuli bocah 11 tahun di panti asuhan berdalih bangunkan sholat subuh. Ya ampun. Benar nggak ini beritanya? Tapi ya bagaimana lagi? Kasus dugaan pencabulan yang menimpa bocah berusia 11 tahun di Pamekasan ditangani serius oleh Polres Pamekasan. Tersangka MS langsung dibekuk. Nah, ini wajahnya nih, si MS ini sudah ditangkap sama polisi nih. Nah, pakai baju putih, belum dikenakan pakaian khusus seperti saya dulu. Jadi pakaian khusus itu adalah jaket oranye, itu dikasih nomor. Saya sudah lupa nomor-nomor apa namanya, nomor saya dulu. Ada 68, saya pernah ingat itu nomor baju tahanan saya itu warna oranye. Keji. Pimpinan pondok pesantren cabuli santrinya di bangku sekolah.
Waduh. Polisi tangkap Ustadz diduga cabuli anak. Oh, sudah. Ustadz Zulfikar, 2 guru pesantren yang cabuli 24 santri ternyata ngajar mata pelajaran fikih. Biasa dipanggil oleh ustadznya. Ini di Padang, Sumatera ini. Ini ada 2 orang ustadz ini di Padang. Orang Padang juga. Di Bima ada nggak? Ya ada. Nggak ngaku di Bima. Orang Bima itu belum disebut orang Bima kalau istrinya belum poligami. Itu apalagi Ustadz. Itu orang Bima harus poligami. Ya, sedikit sekali orang Bima itu monogami. Kalau belum 2 nggak puas itu orang Bima. Heran saya. Orang Bima ini. Satreskrim Polres Padang Lawas mengungkapkan 2 guru pondok pesantren di Padang Lawas, SD 30 tahun, MS 26, yang mencabuli 24 santri laki-laki merupakan guru mata pelajaran fikih di pesantren. Dilihat dari berbagai sumber mata pelajaran fikih dalam pendidikan agama Islam mempelajari tentang ibadah, pelaksanaan rukun Islam hingga keseharian dalam Islam. Bahkan para santri dan guru lain memanggil kedua tersangka yang ditangkap karena mencabuli 24 santri ini sebagai ustaz. Kalau di Padang itu ustaz, kalau di Makassar ustaz katanya. Kalau di pesantren dipanggil ustadz, mereka guru pelajaran fikih, kata Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Hitler Hutagalung. Wah, namanya saja polisi ini Hitler. Wah, habis lu 2 orang ini digebukin sama Hitler. Sudah Hitler Hutagalung lagi. Wah, nanti dikalungin celuruit lo. Apa kekacauan dari ini? Ini cabuli santriwati Ustadz pondok pesantren di mana? Di Depok. Di Depok, saudara-saudara. Dia divonis 15 tahun penjara. Rasain lo itu. Kalau dilihat saudara-saudara, pencabulan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan macam begitu sebenarnya di dalam agama nggak salah, dalam agama itu. Karena Muhammad itu bukan saja mencabuli anak, dia mencabuli kambing juga, dicabulin sama dia. Dia bersetubuh dengan kambing. Hadisnya ada. Maaf, ini bukan menghina. Coba ini penonton saya ada yang tampil nggak dari Muslim? Terbongkar abi, mantap, kambing GAA tuh gitu. Apa tuh kambing GAA itu? Nggak tahu. Iya, bongkar abi, mantap. Wah, kuang. Waduh, kain kan maksud kamu gitu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Ustadz pondok pesantren yang menjadi terdakwa pencabulan santriwati. Ustadz Ahmad Fadilah Ramadan alias Ustadz Ramadan divonis 18 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Fadilah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya pondok pesantren Riyadud Jannah Depok. Jangan memasukkan murid ke pesantren ini walaupun ustadz ini sudah divonis 18 tahun. Kenapa
akan tetap ada lanjutannya, akan tetap ada korban selanjutnya. Riyadul Jannah menyatakan terdakwa Ahmad Fadilah Ramdan alias Ustadz Ramdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana dalam dakwah alternatif pertama, kata Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Depok. Saya pernah menjadi pimpinan pesantren Darul Arqam di Sawangan, Depok. Saya mengajar beberapa tahun di sana. Saya menekankan pentingnya wibawa seorang guru. Dan jangan sampai guru laki itu konseling dengan murid perempuan. Ya, walaupun saya sebagai dewan guru di sana, sebelum saya mengajar di pesantren besar itu, saya tegaskan jangan sampai coba-coba cabul, walaupun Nabi Muhammad itu tidak melarang melakukan incest kepada murid-murid seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Aisyah. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 75D Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang memberatkan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan vonis tersebut adalah ustadz tersebut telah mencoreng dunia pendidikan Islam. Hakim bukan mencoreng dunia pendidikan Islam, itu mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dulu. Itu nggak salah. Itu dunia pendidikan Islam, dunia pendidikan saja, dunia pendidikan, jangan tambah Islamnya. Karena Islam membolehkan melakukan seperti itu dan nggak bersalah. Ini hakim ini keterlaluan kamu ya, hakim. Jangan dibaca lagi berita ini. Nah, lagi Ustadz di Bandung, Serang, cabuli santriwati kini ditangkap Polres Serang. Nah, wajahnya di blur Ustadz ini. Ya, Ustadz ini sih kekuatan tembaknya sama dengan Nabi Muhammad. Kekuatan tembak Nabi Muhammad itu sama dengan 30 laki-laki biasa. Kalau dia ini ya Ustadz ini ya 20 kali laki-laki biasa. Makanya dia nggak puas dengan istrinya. Seorang ustadz berinisial AS, 45 tahun ditangkap aparat Polres Serang 27 Februari 2023 atas dugaan pencabulan terhadap santriwatinya berinisial ILS 18. 18 tahun ya, masih lumayan lah. Sudah mengerti rasanya enak. Adapun lokasi pencabulan oknum ustadz terhadap santri berlangsung di lingkungan pondok pesantren di Desa Blokang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di sebuah pesantren di Tanara. Oknum pimpinan yang sudah beristri 3 tersebut mencabuli 5 santriwati. Nalo, rasain dunia pendidikan Islam, bertobatlah kalian, terima Yesus Kristus. Kalaupun Anda terima Yesus Kristus, ya mentalitas bejat ustadz yang sudah dicontohkan oleh nabinya dulu, ya sama. Hanya kalau sungguh-sungguh bertobat, kayak Ustadz Saifuddin Ibrahim sekarang jadi pendeta ya boleh-boleh juga. Wah, banyak sekali saudara-saudara, capek membacanya. Oknum ustadz di Brebes diduga
mencabuli 9 santriwati hingga digeruduk orang tua korban di Brebes, Jawa Tengah. Brebes Mili, keluar air mata maksudnya. Brebes Mili itu keluar air mata bahasa Jawa. Seorang oknum ustadz guru madrasah di desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, 52 tahun, diduga telah mencabuli belasan santriwati. Kasus pencabulan ini mulai terungkap setelah para korban satu persatu mengaku telah dicabuli oleh guru madrasahnya. Kasus itu pun mencuat dan membuat geram warga di desa Kecamatan Tanjung tersebut. Puluhan warga pun menggeruduk kantor desa setempat menuntut agar terduga pelaku diproses hukum. Ya, dia sudah puas 19 santrinya dipakai oleh ustadz ini. Saya sudah membuat pernyataan, jangankan ustadz-ustadz kecil ini, ustadz seperti Bahar Smith yang memang turunan Nabi ini nggak ketangkap sampai sekarang ini, nggak diproses hukumnya. Nah, diproses hukumnya gara-gara gebukin muridnya. Ya lapor orang tua, dilawan, masuk penjara si Nabi ini. Ustadz muda di Batam cabuli santrinya berulang kali. Polisi buru pelaku hingga ke Gresik. Wah, ini ada ustadz lari sampai ke Gresik ini. Sampai di Gresik beritanya. Diburu. Jadi ustadz ini orang Jawa. Oknum ustadz cabuli santri, kuasa hukum korban ini harus diproses. Ini di mana ini? Kuasa hukum hingga harus diproses. Langsa, kota Langsa kembali digegerkan ulah bejat seorang oknum. Wah, 2 ustadz di Ponpes Padang Lawas Sumut diduga cabuli 24 santri. Oh, sudah tadi. Cabuli 7 santri ganteng. Oknum ustadz di Banjarnegara divonis 18 tahun. Rasain lo. 7 santri yang dipilih yang ganteng-ganteng. Sama ustadz. Laki. Ya ampun, memang ini pesantren ini harus dihapuskan di muka bumi. Sehingga tidak terjadi pluku suntur seperti itu. Di Arab banyak tuh. Bagaimana di Arab juga? Di Arab banyak. Soalnya kalau berzina dengan perempuan ketahuan dipancung. Jadi cowok yang jadi kalau korbannya. Iya, banyak di Arab tuh. Aku kan pernah jadi TKI dulu. Ini ada ustadz, saudara-saudara, mantan ustadz yang pernah kerja di Arab Saudi. Bilang, coba sini kesaksian dulu. Ini rupanya harus dengar ini. Jangan lari dulu ya, penonton ya. Penonton Saifuddin Ibrahim, silakan memperkenalkan diri. Saya benar sudah terkenal di channel ini. Gitu. Ayo, mainkan Ustadz. Shalom teman-teman. Nah, kenal kan? Tahun 80 saya pernah ikut jadi TKI. Waktu itu saya masih mabok, saya masih muslim ya. Saya pikir kalau saya ke Arab itu saya akan taubat di sana. Saudara kasih. Saya ini pecinta Nabi Muhammad karena bapak saya ini adalah ketua Majelis Mujahidin, Masjid Mujahidin di Kota Bandung. Ya, masjid ketiga terbesar. Saya nggak tahu dia ketuanya apa, pokoknya majelis lah. Paling dikenal di Jalan Lodaya. Nah, jadi ustadznya dibawa ke rumah saya disaring, baru ketemu sama Pak Udin, Pak Saifuddin nih. Ya, bahwa ada ayat-ayat yang mengerikan. Ya, katanya, wah, tanah suci, orangnya baik-baik. Jadi saya juga, wah, saya pikir saya mau ke Arab nih. Saya bilang, ya, lantas tuh lihat kakek kamu, katanya. Kakek saya itu naik kapal laut tuh ke Arab 40 hari 40 malam sampai pengen ke Arabnya.
Jadi saya pikir mungkin nanti saya di Arab saya akan tobat gitu ya. Saya itu udah narkoba waktu itu karena di Arab kan nggak ada narkoba, nggak ada minuman keras. Waktu saya ke Arab saya kaget, Pak. Saya kaget, ya. Kagetnya kok orang Arab jadi begini, jadi begini karena apa? Di Arab itu segala nggak boleh. Tapi semua rumah punya blue film. Tahun 80 kan masih blue film. Supir-supirnya aja punya blue film. Apalagi bos-bosnya. Waduh, saudara kasih. Yang katanya orang Arab itu baik-baik. Saya bukan kepahitan. Saya udah jadi hamba Tuhan harus mengampuni. Tapi jangan sampai ada korban-korban yang lain. Contohnya, ya, saya waktu itu koki, chef ya dari perhotelan. Lantas supirnya itu si Tatang orang Cianjur. Orang Cianjur sama istrinya. Saya bilang, Tang, itu bini lu, Tang. Bukan, Pak, katanya. Hah? Bukan. Itu saya di Cianjur. Nah ini, saya dikawinin kontrak sama agen, katanya. Dikawinin kontrak, sudah kasih. Terus kamu tidurin juga? Ya iyalah, udah sekamar. Tuh. Sudah kasih jahat sekali itu agen-agennya itu. Ya, disiksa, dimaki-maki. Nah, satu hari sudah kasih, ya, saya itu kerja di Riyadh, di Batha. Batha itu ibu kotanya Riyadh. Ya, banyak orang pakai peci nih, seperti kayak Syafudin tadi, ini pakai peci hitam, berarti orang Indonesia. Ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu itu nangis guling-guling. Orang Indonesia. Ya, dia teriak begini, aing mah kajian paeh, katanya. Gue sih mati aja daripada balik ke rumahnya. Saya nggak sempat tanya ibu-ibu itu digebugin, diperkosa, karena banyak yang diperkosa di sana. Ya, saya bilang, waktu itu saya ngelihat begitu banyak orang pakai peci cuma diam aja. Ya saya juga, ya mungkin karena saya setengah teler waktu itu. Di Arab pun saya bikin minuman keras sendiri. Ya. Apple juice difermentasi jadi minuman keras juga sama orang Filipina. Saudara kekasih, wah, waktu saya lihat mukanya persis mama saya, mukanya itu. Saya mau tanya sama saudara, kalau itu terjadi, saudara mau diem aja? Saya nggak tega ngeliat ibu-ibu itu. Ibu naik, dia naik ke mobil saya, kan mobil saya itu pick up kayak truk, kalau di sini truk kecil. Dia naik ke belakang, saya bawa ke konsulat, dimaki-maki saya di konsulat. Kamu jangan jadi pahlawan, jangan jadi pahlawan. Sudah kasih, inilah yang terjadi, makanya saya dipulangin 6 bulan dari Arab karena saya dianggap berbahaya. Bukan saya mau jadi pahlawan. Sudah kasih, ini yang terjadi. Dan Ustadz Salamah sendiri mengatakan, ya, katanya boleh babu itu halal, katanya. Dia mengambil ayat, ya, Abraham, ya, kita orang percaya kata Abram bahasa Israelnya itu, ya, punya istri Siti Sarah. Siti Sarah itu tidak punya tidak punya anak, ya. Karena Siti Sarah itu punya anak, dikasihnya lah bedindenya itu, pembantunya. Nah, lantas Abraham bilang, why not? Katanya cantik juga nih si Siti Hajar ini, ya. Pembantunya dikasih sama Abraham. Abraham bilang, why not? Akhirnya lahirlah Ismail. Nah, itulah ayat yang dipakai orang-orang Islam, babu itu halal. Karena ya ustaznya sendiri bilang boleh meniduri. Di ayat itu yang dipakai, tapi puji Tuhan orang Kristen nggak boleh begitu. Jadi banyak sekali korban-korbannya. Ya, sampai saya angketnya nggak tahu sekitar 200 lebih di Arab ini, banyak orang-orang TKW di Indonesia mau dihukum mati, mau dipancung. Kenapa? Karena mereka bunuh bosnya. Kenapa mereka bunuh bosnya? Karena diperkosa tiap hari. Bunuh bosnya. Pak Presiden Jokowi pernah nolongin sekitar 10 orang. 10 orang. Ya, karena antara presiden bisa amnesti atau apa. Presiden. Tapi kan nah yang 200 sekian itu kemana? Nah, kenapa saya menceritakan ini? Bukan saya kepahitan dengan orang Arab. Saya mengampuni, memberkati orang Arab. Ya. Tetapi jangan sampai ada korban-korban yang lain. Dan puji Tuhan, Pak Jokowi sudah menyetop, saya dengar itu TKW. Ya kecuali yang bos-bosnya yang baik. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, saya membongkar ini bukan masalah soal kepahitan atau benci atau dendam. Supaya jangan ada korban-korban yang lain karena saya pernah jadi TKW. Nah, jadi itulah kebudayaan. Jadi saya yang dulu pencinta Nabi Muhammad itu mengagung-agungkan. Wah, kok begini? Makanya
Saya yang pernah di Arab. Kalau Abi ini kan jago bahasa Arab ya. Saudara kekasih, nggak heran kalau agama Islam itu diturunkan di Arab. Karena apa? Zaman jahiliyah. Nah, di Arab itu berzina atau dipancung. Saya pernah lihat tuh hari Jumat. Ada yang dipancung, mencuri dipotong. Nah, tapi saya belum pernah melihat nih belum pernah melihat orang Indonesia pulang tangannya dipotong. Nggak pernah melihat. Apakah orang Indonesia nggak ada yang pernah mencuri? Pasti ada yang klepto. Satu hari tahun 80-an, saya udah di Singapura. 78 saya sudah di Singapura. Umur saya masih 16 tahun jadi pelaut. Kita ngumpul dengan orang pelaut. Ada teman saya masih ingat namanya nih. Mudah-mudahan masih hidup. Pulang dari Arab, tangannya lumpuh. Ya, lu kenapa? Ya, tangannya kayak pengkor begini, lumpuh begitu. Kenapa lu? Ya, dia nggak ngaku pertamanya. Pas lagi mabok dia riding mau dari kenyataannya dia ngaku. Dia mencuri ketahuan. Ada khusus agreement katanya. Orang Indonesia kalau dipulang dari Arab tangannya buntung kan ketahuan lu maling kan. Makanya ada perjanjian khusus katanya. Tidak dipotong tetapi disuntik lumpuh. Itu yang saya dengar. Karena si Rudi itu lagi mabok akhirnya ngaku. Nah, saudara kasih. Makanya jangan mau jadi syariah. Ya kalau Indonesia jadi syariah nih. Menurut angket 2/3 pria di Indonesia pernah selingkuh. Nanti dipotong semua itu kalau negara syariah itu. Dipotong apanya, kemaluannya? Bukan, dipotong lehernya. Ya, kalau mencuri di buntung itu pegawai negeri 99,9% buntung semua tangannya itu. Saudara kasih jangan mau jadi syariah itu ya. Jadi kembali lagi hati-hati. Makanya jangan Anies nomor berapa? Jangan pilih nomor 1. Bukan saya orang politik karena itu khilafah itu kan pintu daripada ke syariah. Jadi jangan milih itu. Ya saya orang Amerika, saudara kasih ya. Tapi saya peduli. Indonesia bukan tanah airku lagi. Sudah tanah airmu. Tapi tetap tanah tumpah darahku. Nah itu lagi. Nah saudara jangan tegang dulu nih. Ini kejadian di Arab nyata ya. Kalau orang Arab itu kan ditutup zaman dulu. Zaman saya tuh 80 nggak kelihatan sama sekali. Sekali waktu saya suruh jemput anak bos. Aduh mukanya kayak apa? Nggak ketahuan. Jadi mereka tuh aib sekali kalau kelihatan mukanya. Nah, satu hari saya ngangkut TV. TV zaman dulu kan gede-gede sama si Tatang nih. Tatang nih siapa? Orang supir. Ya, masuk ke rumah. Rumah bos ditutup. Pada saat anaknya perempuan banyak nih. Pada saat saya masuk, pada sibuk sudah kasih. Karena di dalam rumah kan nggak pakai cadar nih. Ada yang ditutup pakai Ada yang ditutup pakai tas ya. Ada yang ngumpet di balik pintu. Nah, pokoknya berusaha menutup mukanya. Ada satu anak perempuannya lagi duduk di tangga, sudah kasih. Dia panik mau nutup nggak ada barang. Saking nggak ada barang, dia angkat roknya, dia tutup mukanya, sudah kasih. Lupa ini true story, sudah kasih. Dia angkat mukanya. Saya nggak tahu dia pakai CD atau nggak CD, sudah kasih. Tetapi ini yang terjadi. Nah makanya kadang-kadang aneh, sudah kasih. Beragama ya muka ditutup, tapi bawah nggak ditutup. Nah inilah yang terjadi. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah terjadi budaya-budaya. Ya, kalau mereka di Arab nggak berani berzina. Tapi coba kalau di Singapura, saya ketemu orang Arab di Singapura, bawa cewek 7. Aduh, saya bilang, musafir kata dia bilang. Musafir itu kalau saudara travel, bukan berarti boleh berzina, boleh sholatnya dikodo. Bener nggak Bi? Dikodo itu kan lohor sama asar dikodoin. Nah, boleh, bukan berarti boleh bawa cewek. Nah, itulah traveling itu. Jadi kembali lagi, banyak kemunafikan. Kalau takut akan Allahnya, Allah kan ada di mana-mana. Ya Allah kita sih ada di mana-mana, nggak tahu Allahnya mereka gitu ya. Di Arab nggak berani berzina, tetapi di luar pada berzina, kan heran. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, saya menceritakan ini supaya jangan ada korban-korban lain. Saya pergi ke Hong Kong, beresin orang TKW karena banyak yang disiksa juga tuh di Hong Kong, di Malaysia, di mana-mana. Saya ini pembela keadilan karena apa? Ya itulah wajib. Nah jadi kembali lagi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya diminta
ke Arab. Bukan menjelek-jelekan, itu fakta teologi yang ada dinyatakan. Jadi kembali lagi, saya kecewa gitu ya, karena diajarin sama ustadz saya itu, saya nggak dikirim ke madrasah. Ustadznya dibawa ke rumah. Dari kelas 0 sampai kelas 2 SMP, saya masih ingat. Saya dicokokin, oh Arab tuh baik gini-gini. Nah ternyata kenyataannya, jadi kalau saudara mau tanya akhlaknya orang Arab, tanya sama TKI yang pernah ke sana, yang mereka nggak berani ngomong di medsos nih. Dan saya menceritakan ini, saya berbicara di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus, bukan saya kepahitan. Ya, tetapi supaya jangan ada korban-korban, dan itulah yang terjadi di TKI dan TKW ya, TKW itu. Nah, jadi Waktu di Islam, hambanya Pak Tony Bastaman tahu nggak ayat-ayat kekerasan dan kejahatan itu? enggak, karena ustaznya dibawa ke rumah. Jadi jadi saya tuh semakin pengagum. Nah, 8 tahun yang lalu saya ketemu Pak Udin ini, Pak Saifuddin Ibrahim ini, ya saya disuruh nganterin dia selama seminggu di San Francisco. Wah, saya bilang, yang bener nih, saya bilang kok ayatnya begini banget gitu. Nah, itulah makanya, karena saya disaring sama ustadz saya dan bapak-bapak saya, jangan diceritakan yang vulgar begini, yang 300 ayat ini. Waduh, kata, dan ternyata di situ saya baru tahu ya kenapa, walaupun saya di Arab itu saya masih tanda tanya ya. Jadi kembali lagi, tentunya nggak semua orang Arab begitu, tapi mayoritas begitu. Jadi satu hari saya bawa, saya ini supir Uber luxury, ada beberapa pejabat di Indonesia datang, saya ceritakan begitu. Saya bilang, Pak betul nggak Pak? Saya bilang, kolonel, saya punya nomornya, sama jenderal, saya bawa. Saya bilang, dia mengatakan betul, masih banyak di Arab ini TKW yang line up of death penalty, maksudnya berjejer untuk dihukum mati nih, mau nunggu dipancung. Ya, benar. Ya, setelah saya sharing begitu, jadi menurut Pak Tony, orang Arab itu bagaimana? Maaf ya, nggak semua orang Arab, tapi yang banyak saya ketahui, haram jadah. Maaf ya. Istilahnya sholat, tapi ngeri sudah kasih. Ngeri. Kita ini dimaki-maki, di itu gitu ya. Nah, terus seperti tadi itu. Nah, kenapa dulu kumis saya tuh tipis? Saya pakai pensil hitam. Jadi kalau saya jalan kaki nih, ya dikejar mobil-mobil begini. Oh, kamusta dipikir saya orang Filipina. Anak Indonesia. Oh, Indonesia katanya. Alhamdulillah, anta muslim. Ya, saya waktu itu masih muslim katanya. Kam katanya. Disuruh naik saya ke mobilnya. Saya tahu nih mau diperkosa saya nih. Duk, jalan diajak duk itu. Mau ngajakin. Saya bilang, pulus, kurang ajar. Saya timbul pakai Coca-Cola itu. Masa? Karena apa? Tadi ya begitu. Kalau ketahuan mereka dengan perempuan, ketahuan dipancung. Nah, tetapi kalau dengan laki-laki nggak ada hukumnya. Nah, kalau mencuri dipotong, makanya orang Arab jarang mencuri. Tapi suka nipu. Seperti bilangin itu, berbohong karena lidah tak bertulang. Jago berbohongnya. White lie, katanya white lie itu apa? Berbohong demi kebaikan. Ya, bapak saya kiai, saya menghormati ya di Masjid Mujahidin. Sampai dia ngatakan begini, kamu jangan terlalu jujur, nanti mamamu sakit. Kalau saya kan apa adanya, dulu saya kan mabok. Saya mabok apa adanya. Tuh lihat abangmu si Joni si Iwan, munafik tuh. Di rumah baik, di luar itu. Kamu jangan terlalu jujur. Lebih baik kamu berbohong katanya. Biar saya yang tanggung dosanya. Emang Yesus tanggung dosanya. Itulah bapak saya yang kayaknya ngajarin untuk berbohong demi kebaikan. Kita orang Kristen nggak boleh. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain daripada itu, dari si setan. Nah, jadi kembali kita nggak boleh bohong. Tapi kalau orang Arab boleh berbohong untuk kebaikan. Boleh. Nah, itu Pendeta Tony kan pastor dulu, waktu itu kan masih muda, 80-an sudah ke sana. ya, Mengerti nggak bahwa dalam Islam itu boleh melakukan pedofil, boleh melakukan persetubuhan menurut ayat Al-Quran. Bapak tahu nggak ayat-ayat itu dulu? ya, saya tahu. Karena saya itu udah kesirap.
Oh. Muhammad itu baik. Waduh, di sana tuh tanah suci. Saya tuh dengernya yang bagus-bagus. Jadi Tanahnya saja suci kan? ya tanah Apalagi suci, orangnya baik-baik katanya. Nyampe ke sana saya kecewa berat saya. Ya, tapi saya bukan. Udah, maksud pertanyaan saya, tahu nggak ayat-ayat itu gitu? Ayat-ayat. Saya tahu dengan Siti perselingkuhan. Aisyah. Saya tahu istrinya lebih Oh. dari. Yang saya tahu boleh beristri 4. Tapi saya nggak tahu juga istrinya lebih dari 4 Muhammad itu. Dia tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23. Nah, 7 orang itu budak. Nah dari itulah ya kalau di Amerika itu pedofil itu waduh jangan main-main di Amerika itu. Apa hukumannya? Pedofil hukumannya berat sekali. Kalau sekarang pernah melecehkan, jangan memperkosa anak di bawah umur. Ya melecehkan seumur hidup dia nggak boleh deket-deket naik mobil dengan orang yang nggak kenal, anak kecil nggak boleh. Itu hukum di Amerika. Pedofil itu. Pokoknya hukuman paling berat itu adalah pedofil. Nah, karena anak di sini itu begitu begitu dijaga betul. Orang tua nggak bisa ngurus anak sampai anaknya keleleran aja diambil sama pemerintah. Nah, jadi ngeri sekali untuk pedofil itu. Seharusnya di Indonesia juga sama, di Indonesia juga pedofil. Cuman kan di Indonesia ini ada unwritten law. Unwritten law itu hukum yang tidak tertulis. Ya, saya pindah agama sah dong. Saya membaptiskan orang sah dong. Tapi kenapa gigi saya rontok? Nah itu pindah agama kan sah. Ya secara hukum sah. Tetapi ada hukum. Kenapa saya ada di Amerika? Zaman itu ada namanya AGAP. Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Abi dengar nggak? Iya. Itu Muhammad Nur ketuanya. Iya. Ya, barang siapa pendeta membaptiskan orang Islam akan saya bunuh. Bahkan itu deklarasinya jelas. Mungkin masih ada tuh di internet. Dan nama saya ada. Karena apa? Waktu itu direhabilitasi narkoba saya, banyak orang Muslim terima Yesus. Saya nggak pernah maksa. Bahkan waktu rehabilitasi saya ini dikelilingi. Saya punya rehab 8 kali diusir dari Gunung Pancar di sekitar puncak. Mereka minta uang ke saya. Ya rehab saya tuh nggak pakai tarif saridonya. Dan kalaupun saya punya uang, saya nggak mau buat masjid. Saya kasih makan. Jika musuhmu lapar, kasih makan. Ya, tapi saya nggak ngasih duit kan sama aja saya membangun masjid. Saya nggak mau. Nah, gara-gara itu, jadi di puncak itu, jangankan Kristen, ya warung Padang pun ditutup. Tapi kalau ngasih uang dibuka. Nah, itu di puncak nih, ya warung remang-remang ditutup. Tapi kalau ngasih duit, pintu belakangnya dibuka. Ujung-ujungnya duit. Nah, waktu itu saya udah dikelilingi. Oh, kristenisasi katanya. Banyak orang Islam dibaptis. Orang tuanya berdiri lu di depan, orang tuanya nanda tangan. Ini rehabilitasi Kristen, Pak. Rehabilitasi narkoba Kristen. Pak Tony mau ditonjok, mau dibaptis silahkan katanya. Yang penting anak saya sembuh. Nah, anak-anaknya sembuh, nggak pernah kita maksa-maksa. Orang pendeta nggak boleh maksa orang. Dipaksa. Orang tuanya pada berdiri loh. Dikelilingin obor tuh rehabilitasi saya. Nah ini yang terjadi. Kan secara hukum saya ini sah masuk pindah agama. Saya ini sah membaptiskan orang Kristen. Nah, selama tidak dipaksa. Nah inilah yang terjadi. Makanya saya teriak-teriak. Ya, jadi kembali lagi. Belum. Abi setelah saya 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Pak Saifuddin Ibrahim datang ke Amerika, saya dikasih waktu itu dia di Los Angeles, saya oleh Pak Esrom disuruh tour 1 minggu. Saya kaget-kaget, waduh yang benar nih Abi katanya, masa ayatnya begitu-begitu. Saya kaget. Nah jadi lantas saya pernah bertanya, jadi di Amerika ini Pak Saifuddin, saya pernah datang ke Lions Club, jadi mereka mempromosikan agama Islam katanya. Agama Islam itu agama damai. Dia bilang gitu kan. Ya saya bilang, Bu kalau teroris. Nah gara-gara si Pak Saifuddin ini saya jadi tahu ayatnya. Saya bilang, kalau teroris itu agamanya apa? Ya dia bilang Islam. Nah ibu setuju? Saya nggak setuju. Kenapa diam aja? Kalau saya ada yang menjelekan, ada pendeta yang nggak benar, saya tengking. Ya, jangan dibelain juga. Nah, kenapa? Ada di sana
Nah, itu kan pertanyaan saya. Mereka agamanya apa? Ternyata saya belajar dari Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, ada ayatnya. Ya, untuk membunuh dan segala macam. Oh, jadi begitu. Nah, jadi kembali lagi. Ya, yang pasti mereka membunuh nggak pakai haleluya kan? Ya, nggak pakai haleluya. Sekarang lihat di Hamas itu. Takbir, potong. Ada yang diperkosa tuh di depan. Perempuan diperkosa di depan suaminya. Nggak tahu, Abi, kalau mereka merkosa pakai takbir juga apa enggak tuh? Ditakbir. Oh ya? Wah, itu baru tahu nih. Sekarang baru tahu Ada sih. doanya. Gimana tuh? Ya Allah, jangan sampai aku berdosa dan jangan sampai aku kualat kalau memperkosa wanita ini. Oh, wow. Jadi Ada lagi doa suami istri sebelum bersetubuh itu, Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana fi ma razaqtana. anta mafi kalam Arabi suaya. Ana fi sogul in Saudi Arabia sita ta'asor. Enggak, saya nggak ngerti. Nah, itu saya nggak ngerti. Jadi kembali lagi teman-teman ya, makanya saya nggak panggil Allah lagi, Allah Bapa, karena udah jelas sorganya beda, udah jelas apa karakternya beda gitu ya. Nah, itu juga saudara kasih itu ngeri kan, apa di Hamas itu kan jelas takbir nggak pakai haleluya tuh, memperkosa itu zaman jahiliyah tuh ya, di depan suaminya, itu ngeri banget. Apa maksudnya? Dan ini yang pernah terjadi ya. Jadi di Hamas dan di Israel ini kan yang apa namanya, yang di Gaza. yang diculik itu namanya diculik terus diumpetin itu apa? Disandera. Disandra. Yang disandera itu kan anak dibunuh, bayi dibunuh, ya pakai takbir. Udah gitu apalagi yang diperkosa. Itu pernah terjadi di tahun kasus 98. Itu kasus 98. Kerusuhan Mei 98. Kompas mencatat nih, Kompas. Ya, 1.000 orang dibunuh. Ya, 1.000 orang diperkosa, itu baru Kompas. Mainstream kadang-kadang kan suka nggak ini lagi. Nah, yang lebih lagi kan lebih banyak lagi. Nah, itu sudah kekasih, hati-hati. Ya, di Indonesia juga Hamas dan Israel ini karena internasional aja muncul. Tetapi di Indonesia juga ada. Walaupun banyak teman-teman saya orang Islam yang baik-baik, mungkin nggak ngerti juga, saya juga nggak tahu. Saya aja yang anak ustad, saya belum ustad sih waktu itu ya, ngajar-ngajar ngaji mah bisa lah, pernah lah. Itu. Nah, saudara kasih, saya nggak ngerti, apalagi teman-teman nggak ngerti juga. Ada ayat-ayat yang begitu. Banyak teman-teman saya yang muslim yang baik-baik, ya mungkin nggak ngerti kali ya. Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, jadi sekarang ini ya ada pencerahan. Kalau saya tidak punya ilmu seperti Pak Saifuddin, ya tapi rangka-rangkanya saya juga tahu. Nah, jadi kembali lagi, kalau saya ini saksi, menyaksikan, ya biarlah Pak Bambang Nursena dengan Islamologinya, Pak Saifuddin dengan apologetnya. Apologet itu artinya apa? Apologet itu defender. Di dalam Alkitabnya, defender. Mempertahankan iman. Ya, menelanjangi. Nah, membongkar seperti Christian Prince tuh. Nah, itu bahasa-bahasa Pak Saifuddin. Bukan saya cuci tangan, karena memang ilmu saya tidak seperti Pak Saifuddin Ibrahim mengenai Al-Quran. Saya menyaksikan nih, ya, kutuk dia berkat, ya badan saya dari kepala busuk, ya sampai kaki, narkoba nggak ada obatnya, 45 dari rehabilitasi narkoba saya sudah jadi pendeta, bukan hanya sembuh aja, jadi ketua BNN. Itu karena apa? Karena Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Dulu saya dimasukin pesantren-pesantren yang apa, Abah Anom tuh, direndam, yang di Tasik tuh, zaman-zaman Abah Anom pada gila keluar dari sana disiram. Nah, tetapi only Jesus can cure jantik. Membuktikan, saya ini saktikan bukti. Yang Ini mengalami. tutup langsung dengan lagu nyanyi terserah Bapak engkau sungguh baik. Nah, nanti Kita nyanyi dulu, ya nyanyi dulu. penonton harus membayar. Terima kasih. Lagu tutup. Elohim Adonai. Terima kasih Yesua Hamasiah, Yesus Kristus dari Nazaret. Terima kasih ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, terima kasih, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus yang dulu saya kenal sebagai Nabi Isa. Walaupun ada perbedaan, Kau telah datang. Aku dulu berusaha bertobat-tobat nasuha, tapi semakin jahat. Hampir 10 hukum Taurat pernah aku langgar. Karena besar Engkau adalah Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Engkau bukan hanya menyembuhkan, bahkan menjadikan aku bejananya untuk membawa jiwa-jiwa. Terima kasih. Keselamatan dari Yahweh, Yahweh Elohim Adonai, yang duduk di atas tahta, dan anak domba, dan anak domba. Amin. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Yahweh, bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama-lamanya. Amin. Sebelum saya tutup, saudara kasih izinkan, saya ini bukan apologet, tapi waktu kita masih kecil orang Islam itu diadanin oleh ustadz. Allahu Akbar adan. Jadi di kupingnya itu diikat di alam rohnya. Lahir Islam, mati Islam. Makanya kalau kalah debat sama Pak Saifuddin Ibrahim, lakum dinukum waliyadin katanya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu kalau mereka, karena udah diikat dulu di kupingnya itu. Ya. Nah, saudara kekasih, nah itu hanya dalam nama Yesus aja harus dipatahkan itu. Apa namanya, lahir Islam, mati Islam itu. Karena itu di alam rohnya. Jadi dikatakan Tuhan juga jadi hantu karena matanya terselubung. Tuhan jadi hantu katanya. Setan aja tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tapi kadrun ini aneh. Setan aja percaya loh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, karena matanya terselubung harus dicelikan mata rohaninya. Harus dipatahkan juga lahir Islam, mati Islam. Nah, makanya para murtadin itu roh jihadnya masih ada. Sudah kasih Walter di Yesus. Lu jual, gua borong. No, itulah Pak Saifuddin Ibrahim tuh. Nggak ada takutnya. Tetapi setelah saya memutuskan memanggil nama Allah Bapa dengan Yahweh, ada satu terobosannya. Karena Yahweh adalah kasih. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih, itulah ajarannya. Ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah buah roh yang paling tinggi. Jadi kembali lagi, maafkan saya nggak pakai nama Allah lagi ya. Karena kerajaan Allah itu beda dengan kerajaan Yesus Kristus, Yahweh Elohim. Bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama-lamanya. Amin. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ from Nazareth, Yeshua HaMashiach, Lord, we thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your grace, and we thank you for your mercy, and we thank you for
divine appointment meeting arranged by the Holy Spirit. Karena kasih dan anugerah hambamu dan Pak Saifuddin dan para murtadin mengenal Yesus Kristus. Karena itulah kasih dan anugerah kita mengenal, percaya kepada Yesus Kristus. Sirot yang dulu kita kenal Sirotol Mustaqim, percaya dan menderita. Itulah kasih dan anugerah dalam Filipi 1 ayatnya dalam Filipi 1. Anugerah. Kami bersyukur, kami menderita karena nama Yesus Kristus. Kami dianiaya karena namamu, Tuhan. Bahkan kau mengingatkan, berbahagialah kalau engkau dinista oleh karena nama Yesus Kristus, Yahweh Elohim Adonai. Dan jangan kau heran, kau akan dikucilkan. Bahkan orang-orang yang membunuh kau akan mengatakan berbakti kepada Allahnya. Tetap karena mereka tidak mengenal Bapa dan Anak, yaitu Yahweh sendiri dan Yesus Hamasiah. Terima kasih atas keselamatan. Biarlah firman yang sudah dinyatakan, kesaksian yang sudah dinyatakan menjadi bukti nyata bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Yahweh sendiri yang dimanifestasikan menjadi manusia yang menjadi jalan kebenaran. Terpujilah namamu. Hamba-hambamu sudah menceritakan kebenaran firman-Mu, kasih dan kuasanya menelanjangi segala kemunafikan, dan biarlah Roh Kudus sendiri menjamah setiap yang mendengar. Dalam nama Yesus Hamasiah, Yesus Kristus dari Nazaret, hamba mengucap syukur dan berdoa. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Langsung sudah ditutup doa. Tuhan memberkati. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.